Shalom, selamat pagi anak sekolah Nilai Fata. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ini ya. Dimohon bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik harus sungguh-sungguh karena Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah adik-adik ya. Adik-adik harus bersiap-siap dengan baik supaya dapat mengikuti ibadahnya dengan baik. Adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias ya, dan adik-adik juga bebas berekspresi dalam mengikuti ibadahnya. Dan yang terpenting juga, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan lain ya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik Efata. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Kakak harap adik-adik di rumah baik-baik aja ya. Gak kerasa ya, sekarang sudah hari Minggu lagi. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita angkat satu pujian terima kasih Tuhan. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih atas perlindungan-Mu dalam seminggu ini Tuhan. Sebentar kami mau memuliakan dan memuji nama-Mu. Berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, gimana masih semangat ya? Mari kita bangkit berdiri dan kita angkat satu pujian. Dengar Dia panggil nama saya. Mari kita angkat satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Terang
kasih, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kembali ke hadirat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami anak-anak-Mu ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berkati adik-adik yang ada di rumah Tuhan, berikan mereka hati yang penuh sukacita, telinga yang mau dengar-dengaran, dan mereka siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak harap semuanya sehat, kakak harap semuanya baik ya. Puji Tuhan, hari Minggu lagi kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, kakak mau tanya, sudah siap dengar firman Tuhan hari ini? Sudah siap belum? Puji nama Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak harap semuanya di rumah sudah menyiapkan Alkitabnya, sudah duduk dengan manis ya. Amin. Tapi sebelumnya kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini, hari yang indah yang telah Engkau sediakan buat kami, sehingga kami boleh sehat untuk datang memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, boleh kami lakukan untuk kami boleh lagi bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik, hari ini kakak akan membawakan firman Tuhan melalui warna. Melalui apa adik-adik? Ya, kakak akan membagikan firman Tuhan, akan menceritakan firman Tuhan melalui warna. Nah, coba adik-adik lihat, perhatikan kakak yang bawa, warna yang kakak bawa hari ini. Ada hitam, ada merah, ada putih, dan juga ada hijau, dan juga ada kuning. Nah, kakak akan menceritakan satu persatu apa sih makna warna ini di dalam firman Tuhan hari ini. Nah, kakak mau warna hitam. Warna hitam itu apa? Ya, warna hitam itu dosa. Dosa itu apa ya kakak? Contoh dosa itu apa ya kakak? Nah, dosa itu seperti mencuri, berbohong, melawan orang tua, menyontek, dan juga mengganggu teman. Nah, itu dosa adik-adik. Nah, kakak, kita sudah berdosa. Kita banyak melakukan dosa. Apa Tuhan masih sayang sama kita? Apa Tuhan akan meninggalkan kita? Nah, Tuhan tidak meninggalkan kita adik-adik. Tuhan tetap menyayangi kita. Justru Tuhan mau supaya dosa-dosa kita disucikan, dosa-dosa kita dihapuskan. Melalui apa adik-adik? Ya, melalui darah Yesus. Darah itu warnanya apa? Warnanya merah. Tuhan Yesus mau dosa-dosa kita itu disucikan melalui darahnya. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita tadi. Karena kita sudah banyak berbuat dosa, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita adik-adik. Nah, adik-adik tahu tidak, Tuhan Yesus sangat menderita di kayu salib. Badannya dipukuli sampai berdarah, badannya dicambuk sampai berdarah. Itu untuk melepaskan kita dari dosa. Itu untuk menyucikan dosa kita. Nah, setelah dosa kita disucikan, apa yang terjadi adik-adik? Ya, dosa kita jadi putih, dosa kita jadi bersih seperti ini. Lihat, tiada noda, bersih, gak bercacat. Nah, setelah disucikan dosa kita oleh darah Tuhan Yesus, sehingga kita putih bersih. Nah, adik-adik mau ya disucikan dosanya oleh Tuhan Yesus, sehingga kita layak di hadapan Tuhan Yesus. Nah, setelah dosa kita disucikan, kita harus bagaimana adik-adik?
Kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Tahu seperti pohon dari kecil. Pohon warnanya apa adik-adik? Warnanya hijau. Iya, pohon itu proses pertumbuhannya seperti apa kakak? Iya, pohon itu diberi pupuk, diberi air, dibersihkan sekelilingnya sehingga tumbuh besar, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Nah, sama halnya seperti adik-adik, dari adik-adik masih kecil sampai besar. Dengan cara apa adik-adik bertumbuh? Ada yang tahu? Ya, dengan cara mama papa di rumah memberikan adik-adik makan nasi, sayur, ikan, susu, buah, dan lain sebagainya. Seperti yang kakak bawa hari ini, ada roti, ada buah, dan juga ada susu. Ya, di dalam Tuhan dari bayi sampai besar adik-adik bertumbuh. Begitu prosesnya, adik-adik diberi minum susu yang enak sehingga makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, makin gendut seperti Valen. Ya, tetapi Valen gendut tapi imut ya. Nah, kakak juga harap seperti itu juga di dalam Tuhan adik-adik. Adik-adik di dalam Tuhan juga kita harus bertumbuh. Dengan cara apa kakak? Dengan cara apa kita bertumbuh di dalam Tuhan? Iya, dengan kita rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Siapa yang mau bertumbuh di dalam Tuhan? Ada? Puji Tuhan, kakak juga mau bertumbuh di dalam Tuhan. Kakak juga rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, supaya kakak juga bertumbuh di dalam Tuhan. Demikian juga adik-adik harus rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, supaya adik-adik bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Amin. Kakak akan bawa satu ayat firman Tuhan untuk sebagai renungan adik-adik di rumah. Kakak akan baca. Yang besar boleh buka Alkitabnya sebentar ya. Yaitu terdapat di dalam Kolose 2 ayat 5. Begini bunyinya. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu. Dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Amin. Nah, Tuhan sendiri juga berkata, Tuhan dengan sukacita melihat tertib hidup adik-adik. Apakah adik-adik rajin membaca firman Tuhan? Apakah adik-adik rajin membaca dan berdoa? Nah, Tuhan dengan sukacita melihat hidup adik-adik. Jadi mulai saat ini kakak harap adik-adik juga rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa ya adik-adik, supaya adik-adik bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Karena Tuhan sendiri yang mengatakan, Tuhan dengan sukacita melihat cara adik-adik ya. Dan ada juga seperti lagu kita, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Amin. Nah, begitu seperti di lagu kita juga dikatakan, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kakak percaya adik-adik di rumah mulai dari saat ini semuanya akan lebih rajin membaca kitab suci, rajin membaca Alkitab, dan rajin berdoa. Amin untuk firman Tuhan. Kakak percaya adik-adik di rumah akan lebih semangat mulai dari sekarang. Amin. Amin. Semoga firman Tuhan hari ini boleh menjadi rema atau kekuatan atau pedoman supaya adik-adik boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin.
Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk tuntunan-Mu hari ini, untuk kasih-Mu yang luar biasa Yesus. Engkau menuntun ibadah kami dari awal hingga akhir, dan kami sangat bersuka cita di dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami supaya kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan, boleh lebih lagi mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin hati kami, ajar kami supaya kami lebih lagi rajin membaca kitab suci, lebih lagi rajin untuk berdoa, supaya kami boleh lagi lebih percaya, lebih mengasihi, dan lebih taat datang untuk kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati anak-anak dimanapun mereka berada, khususnya anak-anak sekolah minggu, Efata. Biarlah Engkau selalu menyertai, melindungi, dan memelihara hidup mereka. Khususnya 1 minggu ini Tuhan, anak-anak kami akan ujian, kiranya Engkau memimpin mereka, Engkau memampukan mereka, supaya mereka boleh menjawab soal-soal dengan benar, supaya mereka boleh mendapatkan hasil yang sempurna, yaitu untuk lebih lagi bersuka cita di dalam Engkau. Kami serahkan 1 minggu ke depan ke dalam tangan Tuhan, kiranya Engkau menyertai dan memimpin hidup kami. Sertai juga mama papa mereka Tuhan Yesus. Biarlah Engkau melindungi, Engkau memberikan berkat-berkat-Mu, sehingga mereka boleh bersuka cita di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, inilah seruan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai.